Kenapa harus orang lain yang jadi patokan kita ketika kita membandingkan diri kita? Kenapa harus yang menjadi pusat pencapaian kita adalah orang lain? Harus menjadi sama seperti dia. Padahal Tuhan itu udah ciptain kita unik ya, yang pastinya beda. Meskipun kita punya kemampuan yang sama, tapi dengan kepribadian yang berbeda, latar belakang berbeda, perspektif yang berbeda ya. Lalu kita juga punya yang namanya pengalaman yang berbeda, pasti akan mempengaruhi bahwa hidup kita akan berbeda dari orang lain gitu ya. Tapi kenapa justru banyak orang tuh pengen jadi sama kayak orang lain, plek-ketiplek 100% gitu ya. Contohnya ketika kita misalnya ngeliat ada orang berhasil, lalu kita benar-benar naif banget untuk mengambil 100% hidup dia dan kita langsung aplikasikan ke dalam hidup kita gitu. Dan ketika tidak berhasil, kok gue gak berhasil kayak dia ya gitu kan. 100% gitu ya, dinilai dari 100% gitu. Kok gue gak plek-ketiplek sama ya kayak dia. Iya karena lo beda gitu. Gue melihat ya, contohnya sering banget gue lihat. Ketika ada mungkin gak hanya cuma pemimpin, tapi orang yang dikagumi, dihormatin gitu ya. Dan orang tuh pengen banget plek-ketiplek sama kayak dia, dari ngikutin cara bicaranya, dari ngikutin di sekolahnya di mana gitu ya, dari ngikutin cara dia ngomong gitu ya, dari ngikutin cara dia pakai baju gitu ya. Gue mau katakan bahwa kayaknya ada yang salah gitu. Kenapa gini? Gua nggak anti untuk kita belajar dari orang lain, tapi ketahuilah bahwa karena Tuhan udah ciptakan kita berbeda ya, desainnya berbeda. Maka sebenarnya kita bisa ngambil aja gitu hal-hal yang baik aja, nggak perlu semuanya 100% gitu. Kenapa? Karena lo adalah lo gitu loh, orang itu adalah orang itu. Ya meskipun tadi yang gue bilang kita punya kemampuan yang sama ya, contohnya misalnya gue beberapa kali tuh mengerti bahwa kayaknya emang gue punya talent untuk ngajar orang gitu. Dan itu ngajarnya gak cuma di satu bidang, tapi dari beberapa kesempatan tuh kayak selalu dapat tugas untuk ngajar orang. Nah ketika gue ketemu gitu ya, entah itu misalnya di komunitas tari atau di sekolah atau di komunitas lain gitu ya, ketemu gak sama orang-orang yang punya talentnya ngajar? Ketemu. Tapi kan ketika gue mengenal mereka, oh kepribadian kita beda, pengalaman kita beda gitu ya. Jadi kan ketika cara kita mengajar itu jadi beda gitu kan. Jadi menurut gue meskipun kita punya teman-teman semuanya yang punya kemampuan sama, hasilnya akan beda kok. Karena kepribadian ya kan. Terus ekspresi kita beda ya kan, cara pikir kita beda, maka outputnya akan berbeda. Nah kalau misalnya kita coba plek-ketiplek ngikutin orang lain ya, menurut gue kita malah sedang menyangkal desainnya Tuhan dalam hidup kita. Makanya benar tuh satu kalimat be yourself gitu ya. Karena harusnya lo menemukan setiap hal-hal yang baik dalam diri lo kembangin jadi apa ada diri lo gitu ya. Karena menurut gue beberapa orang tuh kayak masih menyangkali bahwa gue gak boleh ada kurangnya, gue gak boleh ada jeleknya, gue gak boleh ada cacatnya sedikit pun gitu loh. Kita tuh manusia biasa. Kita tuh manusia biasa yang pasti akan ada kekurangannya, yang pasti akan bisa dianggap orang jelek, yang bisa dianggap orang jahat. Kita pasti akan ada kekurangannya kok. Nah makanya tujuannya kita sebagai manusia yang dikasih kesempatan hidup adalah kita mengembangkan kelebihan kita. Ya, kita tahu, kita menyadari kita punya kekurangan dan kita mengizinkan orang lain untuk masuk dan membantu kita di area kekurangan itu gitu ya. Makanya menurut gue hidup itu gak selamanya tentang kompetisi ya. Kadang-kadang kalau ada orang tuh ya dalam setiap waktunya selalu aja kayaknya ngerasa gak aman, selalu ngerasa kayaknya gak bisa percaya sama orang. Iya gue tahu mungkin itu disebabkan oleh trauma ya, tapi menurut gue trauma itu jangan sampai membatasi kita, jangan sampai menguasai kita untuk kita mencoba maju gitu ya.
Ya mungkin tidak sesederhana itu ya untuk lepas dari trauma. Tapi menurut gue itu butuh kemantapan kita, keteguhan hati kita, perlu komitmen juga untuk akhirnya kita sadar bahwa oke, trauma bisa terjadi dan emang gak bisa diapa-apain gitu ya. Emang trauma itu mungkin kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita kenang, tapi that's it, udah gak ada yang bisa kita ubah. Jadi berhenti untuk hidup dalam bayang-bayang trauma dan fokus ke apa yang bisa kamu lakukan untuk pengembangan diri kamu. Nah, jadi menurut gue ketika gue juga melihat orang lain ya, mungkin kalau beberapa orang kalau ngeliat kayak, ih dia talentnya sama sama gue, jangan nanti dia yang ngambil posisi gue nih gitu kan. Kalau gue sendiri tuh gue kadang-kadang capek ngeliat orang kayak gitu, kayak ya udah kalau mau ini jabatan posisi ambil lah. Dan kalau memang orang itu lebih baik ya udah silakan gitu ya, gue yang menawarkan diri gitu. Jadi kalau ngeliat ada orang yang lebih baik daripada gue mah kasih jalan gitu, ya udah sok lah atuh gitu kan. Karena lebih baik, lebih pintar, ya udah coba aja kembangin ini gitu. Karena itu ya kadang tuh memang kita lebih gampang, bukan kita sebenarnya ya, mungkin beberapa orang tuh kita menemukannya cuma pintar kritik gitu ya. Tapi ketika kita melihat bahwa wah dia pinter nih, dia bisa ngeliat masalah-masalah ini, wah dia bisa tahu solusinya. Coba diajak nimbrung gitu ya, ikutan. Apakah dia cuma sekedar kritikus atau dia mau jadi orang yang membantu gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita melihat suatu masalah itu kan berarti kan ada bagian kita ya untuk bantu gitu kan. Tapi kalau dia cuma ngomong doang gitu kan, ya udah maklum lah gitu. Jadi kalau gue ketemu ada orang-orang yang punya talent sama, gue malah happy gitu ya. Gue pengen lihat sudut pandangnya, pengalamannya. Oh oke. Terus apakah akhirnya kita bisa kerjasama ya kan untuk kita bisa lebih banyak bantu orang. Gue bener-bener lebih terbuka juga kalau misalnya ada mungkin orang-orang yang baru atau misalnya kita anggapnya junior lah ya. Dia punya talent yang bagus, pasti yang jadi semangat gue adalah ya udah gue mesti nyiapin dia nih jadi pengganti gue. Ya iyalah, nggak mungkin kita 50 tahun gitu ya ada di pekerjaan yang sama terus kan, karena kita kan akan tua, kita akan lemah, kita akan bisa sakit gitu ya. Nggak akan selamanya lah kita bisa 50 tahun jalanin itu mulu gitu. Jadi kita perlu juga nyiapin di masa depan ada orang yang bisa kita percaya gitu. Apalagi kalau orang-orang itu bukan cuma sekedar pintar secara talent doang, tapi dia punya karakter yang bagus dan menurut gue yang jauh lebih penting dia punya motivasi yang benar ya. Karena susah banget sekarang untuk nemuin orang yang pintar ya, pintar terus dia karakternya bagus ya kan. Ini aja dua aja susah gitu ya untuk nemuin dalam satu orang. Dan yang ketiga dia punya motivasi yang benar. Kayak sederhananya hatinya tulus aja gitu ya. Itu kan yang paling susah gitu. Ada yang orang yang benar-benar hatinya tulus, motivasi yang benar. Tapi kalau bicara tentang skillnya perlu banget dikembangin. Bagi gue menerima orang-orang kayak gitu. Yang penting pokoknya motivasi awalnya itu udah benar, hatinya tulus. Dan dia tahu gitu ya, dia tahu kebenaran, dia punya karakter yang bagus. Sisanya tentang skill itu ya udah nggak apa-apa, kita kembangin sama-sama gitu. Yang penting lo tahu bahwa skill lo nggak terlalu bagus dan lo mau untuk punya semangat belajar, why not gitu. Jadi menurut gue kita perlu hati-hati kalau kita menaruh orang lain yang jadi patokan kita gitu. Karena seharusnya yang kita mau coba bandingkan hidup kita adalah sama diri kita yang kemarin. Ya kita pasti punya mentor, kita pasti punya orang yang kita kagumin gitu ya, orang yang sangat kita hormatin. Tapi ketahuilah bahwa orang yang kita hormatin, orang yang kita kagumin juga punya kekurangan. Ya mungkin karena kita nggak terlalu dekat sama dia, kita nggak tahu gitu ya kekurangannya apa. Tapi pasti setiap orang itu ada masalahnya masing-masing dan punya kekurangannya gitu ya. Jadi ya sadarilah hal itu, orang-orang yang di atas kita, para pemimpin kita juga punya kekurangan. Tapi ada baiknya bahwa mereka tetap fokus kepada apa yang jadi tugas mereka, apa yang jadi tanggung jawab mereka gitu. Dan kesalahan mereka jadi pembelajaran bagi kita ya kan. Kesuksesan mereka juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Jangan hanya belajar dari orang tuh hanya jelek-jeleknya aja gitu ya. Karena pasti ada baiknya juga.
Atau jangan cuma belajar dari orang tuh tentang baik-baik aja gitu ya, kayak naif banget. Enggak, pasti dia juga akan ada yang namanya kekurangan, keterbatasan. Nah, terus gimana kalau misalnya pemimpin itu nggak tahu, dia nggak mau mengakui kalau dia ada kekurangan? Ya be careful aja gitu, karena orang-orang yang menurut gue kepedean terlalu tinggi itu dia nggak mau mengakui gitu ya, menyangkali ya, nggak mau mengakui kekurangan dan keterbatasannya. Padahal menurut gue sampai akhir kita pun gitu ya, akhir hidup kita pun kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas gitu. Ya mungkin kita berkembang lebih baik daripada 25 tahun yang lalu gitu ya, tapi kalau kita lihat kita menyadari bahwa kita tetap ada keterbatasan kok. Dan itu sekali lagi itu membuat kita jadi rendah hati ya. Untuk kita juga bisa punya apa ya? Punya sebuah kerendahan hati untuk kita bisa menghormati orang lain, kita terima saran. Oh ya, pandangan orang lain tuh, orang lain menilai saya tuh sombong ya gitu kan. Terus coba berpikir, tunggu itu apakah benar saya sombong atau emang itu cuma pandangan orang lain ya gitu. Oh, orang-orang berkata bahwa saya harus kembangin talent saya di area ini. Itu tuh cuma perkataan mereka atau emang bener ya gitu. Jadi dengan kita menyadari keterbatasan kita, justru kita jadi mau menghormati diri kita dan menghormati orang lain. Gitu. Sederhana ya pembahasan hari ini. Karena tadi kayak gue keinget aja kayak ada begitu banyak orang tuh, apalagi anak muda ya. Gue sempat ketemu sama sepupu gue, dia kayaknya baru mau SMA ya. Jadi masih di SMP dan gue tanya, apa sih sekarang tuh anak SMP tuh masalahnya apa gitu kan. Bicara tentang pertemanan itu. Dan ya gue juga lupa ya dulu tuh kayak gimana, karena yang gue bilang gue orangnya suka lupaan. Tapi ya mungkin di usia-usia kita masih remaja itu kita masih cari yang namanya temen gitu ya. Kita masih cari yang namanya support dari orang-orang di luar dari keluarga kita. Tapi pada akhirnya ketika kita dewasa kan kita sadar bahwa memang kita jalani semua hidup ini kan sendirian. Kita nggak bisa bergantung sama teman kita nggak bisa bergantung sama keluarga kita nggak bisa bergantung sama orang tua kita nggak bisa bergantung sama pasangan kita. Benar-benar kita cuma akan berjalan sendiri. Tapi kalau kita menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita, ya udah, kita tahu bahwa kita akan mampu ya menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Itu aja sih yang hari ini kepikiran ya. Jadi teman-teman semuanya, baiklah kita lebih banyak waktu untuk berefleksi diri gitu ya, untuk kita tahu, oke, kemarin gue gagal di area ini, ya udah gue coba lagi. Oke, kemarin kurangnya di daerah ini, ya udah gue mau coba lagi. Ya, untuk jadi manusia yang maju gitu ya, lebih baik daripada kita yang kemarin. Nah, memang gue bahas nih kalau misalnya bicara tentang lebih baik ini ukuran juga apa gitu kan, tiap orang beda gitu ya. Ukuran lebih baik ini apa? Lebih baik itu maksudnya lebih kalem kah? Apakah lebih baik itu maksudnya lebih menguntungkan kah? Lebih banyak dapat pencapaian kah? Lebih baik ini maksudnya lebih sejahtera kah? Gitu kan, lebih damai. Lebih baik itu apa? Karena ukuran tiap-tiap orang tuh beda-beda. Maafkan gue bahas itu ya.